Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisanul Waliyah Qudsiah Syarif. NIM saya 18 12 10 150. Saya dari kelas PAID semester 6. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil penelaahan kurikulum yang telah saya lakukan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP kelas 7 semester 1. Oke, yang pertama di sini akan memaparkan sedikit mengenai mengorganisasikan peta kompetensi. Yang pertama yaitu ada kompetensi inti, terdiri dari 4 kompetensi. Selanjutnya ada standar kompetensi dan ada kompetensi dasar. Nah, di sini standar kompetensinya itu terdiri dari 6 bab, karena dalam satu semester di kelas 7 SMP Pendidikan Agama Islam, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terdapat 6 bab. Nah, seperti yang telah ditampilkan ini, kompetensi inti, standar kompetensi, dan kompetensi dasarnya. Selanjutnya ada hasil konteks, tema, teks, atau unit yang relevan. Nah, di sini saya merujuk dari buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1 SMP kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2017. Saya akan memaparkan hasil dari konteks, tema, atau teks unit yang relevan. Nah, pada bab pertama ini, tema secara garis besarnya ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah nama-namanya. Nah, jadi pada satu semester ini, dalam 6 bab ini, semua bab atau semua tema ini saling berkaitan satu sama lain. Seperti contohnya yang pertama ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Tentu saja ini sangat penting disimpan pada bab pertama, karena hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa yang pertama kali harus ditanamkan kepada peserta didik dalam rangka menciptakan generasi muslim yang taat beragama adalah mengenal lebih dekat dengan Allah sebagai pencipta alam semesta serta isinya melalui cara beriman kepadanya. Dan kita harus memahami nama-nama Allah yang indah. Dengan cara kita beriman, dengan cara kita memahami nama-nama Allah yang indah, itu artinya kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah kita ketahui bahwa beriman kepada Allah merupakan kewajiban bagi umat muslim di dunia ini. Nah, beriman sendiri adalah percaya. Dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Keimanan kepada keesaan Allah itu merupakan hubungan yang semulia-mulianya antara manusia dengan penciptanya. Nah, oleh karena itu mendapatkan petunjuk sehingga menjadi orang yang beriman adalah kenikmatan terbesar yang dimiliki oleh seseorang setiap di dunia ini. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan juga tipis, bisa bertambah dan juga berkurang. Nah, salah satu caranya itu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-nama indahnya. Tentu saja dengan kita mendengarkannya dan sering mendengar sebutan nama Asmaul Husna sehingga kita mengingatnya, sehingga kita memahami dengan makna-maknanya. Kita telah beriman kepada Allah karena kita telah meyakini bahwa Allah itu yang telah menciptakan dunia dan seisinya. Nah, selanjutnya pada bab kedua, tema besarnya itu yaitu tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Dari judul Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah, dan Istiqomah. Berdasarkan dari tema dari bab 1 tadi, tentu saja pada bab 2 ini berkaitan dengan bab 1. Sebab dengan kita memiliki perilaku terpuji yaitu perilaku terpuji kejujuran, amanah, dan istiqomah, tentu saja itu menandakan tentang kesempurnaan keimanan pada diri kita. Nah, tentu saja pada bab 2 ini berhubungan dengan materi pada bab 1. Pada bab 3 itu tema besarnya itu tentang toharoh.
Nah, di dalam menjalankan syariat Islam, seorang muslim tentu saja dituntut untuk membersihkan apa-apa yang berhubungan dengan dirinya. Karena Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian. Toharoh menurut bahasa itu artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Nah, pada bab ini juga saling berkaitan dengan bab-bab sebelumnya, karena dalam Islam bersih itu atau suci itu sangat dipentingkan. Oleh sebab itu, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tema pada bab selanjutnya yaitu tentang sholat berjamaah. Nah, yang akan dibahas dalam bab 4 ini yaitu tentang penunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Nah, sholat adalah menghadap Allah dengan sepenuh jiwa dan khusyuk di hadapannya, serta ikhlas kepadanya, disertai dengan ketulusan hati dalam berzikir, berdoa, dan memuji. Sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat berjamaah di rumah. Dengan kita melakukan sholat berjamaah, itu berarti kita telah melaksanakan rukun Islam sebagai seorang muslim. Rukun Islam merupakan pilar yang sangat penting yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Nah, begitupun dengan rukun iman, rukun Islam inilah yang menjadi pedoman umum seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti melaksanakan sholat wajib. Dalam bab ini tentu saja memiliki keterkaitan antara bab-bab sebelumnya. Sebab jika rukun iman merupakan amalan yang bersifat batiniah atau keyakinan yang ada di dalam hati, oleh sebab itu maka rukun Islam merupakan perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik. Selain itu, dengan melaksanakan sholat wajib berjamaah akan bertambah pula keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu juga sholat wajib berjamaah merupakan sarana membangun keimanan umat Islam. Nah, pada bab selanjutnya yaitu tema besarnya adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dengan tema ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meneladani perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad SAW, memahami kronologi masa kelahiran sampai masa dewasa, dan lain-lain. Dengan kita mempelajari tentang perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan tentu saja meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita telah beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara manusia untuk dijadikan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada umat manusia. Nah, beriman kepada Rasulullah juga berarti mempercayai dan meyakini sepenuhnya akan segala yang telah diciptakan Allah tentang semua nabi dan rasul yang telah diutusnya, baik yang diketahui namanya maupun yang tidak diketahui. Oleh sebab itu, pada bab ini tentu saja sangat berkaitan erat dengan bab-bab selanjutnya, yaitu tentang rukun iman. Pada bab selanjutnya yaitu yang dihasilkan pada tema besarnya adalah Islam dan ilmu pengetahuan. Dalam bab terakhir di semester ganjil ini pada kelas 7 SMP, mata pelajaran pendidikan agama Islam menjelaskan secara luas tentang menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Dan materi ini terdapat pada Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Pada ilmu pengetahuan dalam Al-Quran terdapat ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Nah, tentu saja dengan memahami ayat kauniyah dan kauliyah dan meyakininya, maka kita meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dan dengan demikian kita sebagai umat muslim memahami dan meyakininya. Tentu saja pada bab ini dengan bab-bab sebelumnya saling berkaitan. Nah, pada penelaahan selanjutnya yaitu tentang mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks, atau unit yang relevan.
Dalam hal ini merujuk pada buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 dari revisi tahun 2017. Saya akan mengembangkan perencanaan dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP kelas 7 semester 1 berupa kegiatan yang pertama perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu metode yang akan digunakan atau model yang akan digunakan pada proses kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada cara menyampaikan materinya seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya ada persiapan alat atau media yang akan digunakan. Tentu saja dengan adanya persiapan alat dan media yang digunakan ini untuk mempermudah proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, semua itu dilakukan agar dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung agar proses pembelajaran dalam kelas itu berjalan dengan secara efektif. Nah, jadi pada mengembangkan perencanaan ini kita itu merencanakan atau mengembangkan perencanaan untuk proses kegiatan belajar mengajar dalam kelas seperti yang telah tadi saya sebutkan tadi. Pertama-tama itu membuat tujuan dalam pembelajaran materi itu sendiri apa saja, terus metode, terus cara menyampaikannya itu seperti apa dan lain-lain. Nah, pada kali ini saya akan menampilkan contoh dari hasil perencanaan yang telah saya kembangkan seperti ini. Nah, penelaahan kurikulum selanjutnya yaitu tentang mengembangkan ide-ide pembelajaran. Dalam hal ini merujuk pada buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1 lagi, yaitu dari kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Saya akan mengembangkan ide-ide pembelajaran pada materi bab 1 dan bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 6. Yang pertama itu pada bab 1 yaitu dengan model pembelajaran role playing. Nah, role playing adalah suatu cara penguasaan bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pada bab ini, peserta didik mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan benar. Pengembangan ini bertujuan untuk menjadikan siswa lebih aktif dan lebih dapat mengekspresikan dirinya sehingga pembelajaran pun menjadi menyenangkan dan siswa pun tidak akan mudah bosan sehingga mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru dapat diterima baik oleh siswa. Selanjutnya, pada bab 2 mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan cara menggunakan metode pembelajaran diskusi. Nah, metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa suatu pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Diskusi mengandung nilai demokratis dengan memberikan kepada semua siswa untuk mengeluarkan dan mengembangkan ide-ide mereka sehingga siswa akan lebih aktif dan mampu pengasahan atau mengasah pemikiran mereka. Selain itu juga pada bab ini menggunakan model pembelajaran role playing dan metode drill di mana siswa akan lebih mengeksplor dirinya sehingga belajar pun menjadi sangat menyenangkan seperti pada bab 1. Siswa mencontohkan dan mempraktikkan secara langsung bagaimana perilaku jujur, amanah, dan istiqomah bersama teman sekelompoknya dengan menggunakan drama. Bab ini juga tentu saja dimodifikasi dengan metode demonstrasi. Selanjutnya, pada bab 5, saya akan mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan cara menggunakan metode diskusi, drill, juga sosiodrama. Nah, pada metode diskusi dan drill seperti yang telah saya jelaskan tadi, sedangkan metode sosiodrama adalah teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan melalui suatu suasana yang didramatisasikan sehingga dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan. Metode ini merupakan suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Nah, permainan ini pada umumnya
dilakukan lebih dari satu orang. Hal itu bergantung pada apa yang diperankan. Pada bab ini, siswa dituntut untuk mempraktikkan dan menceritakan perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk bisa diteladani dengan menggunakan drama agar pesan-pesan ataupun materi yang diajarkan dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik. Selain itu, siswa pun akan lebih senang jika mereka dapat mengekspresikan dirinya melalui drama. Pada bab terakhir di semester 1, saya akan mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, drill, dan sosiodrama. Pada bab ini, siswa dituntut aktif dan interaktif dan juga menyenangkan. Siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya pada saat diskusi mengenai materi tersebut. Siswa juga dituntut untuk mempraktikkan atau menghafal ayat-ayat Al-Quran yang telah ditentukan, serta siswa diberikan kesempatan untuk dapat mengekspresikan dirinya melalui drama untuk mencontohkan secara langsung sikap-sikap semangat menuntut ilmu. Siswa diberikan kesempatan untuk membuat drama tentang semangat menuntut ilmu dengan melihat referensi tayangan LCD. Dengan mengembangkan ide-ide pembelajaran ini, nah tentu saja siswa tidak akan mudah merasa bosan ketika menerima atau melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, karena pembelajaran yang dilakukan saat ini sangat menyenangkan. Nah, itu tadi yang telah saya paparkan berupa penelaahan kurikulum dari mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 semester 1. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.